sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana Eskom Mkom, Institut Teknologi Bisnis Riau, Program Studi Bisnis Digital, tahun akademik 2025-2026. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, yaitu dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Database System. Database System ini adalah mata kuliah yang sangat penting dalam program bisnis digital. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan ketentuan 16 kali pertemuan dengan 50% teori dan 50% praktek. Itu adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di mata kuliah ini. Di dalam mata kuliah Database System ini ada beberapa rencana pembelajaran semester atau RPS yang harus dijelaskan. Untuk capaian pembelajaran di mata kuliah Database System ini sebagai berikut. Untuk CPL 1, menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak. CPL 2, mampu menguasai konsep teoritis di bidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah prosedural. CPL ketiga, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang mampu menunjang industri maritim, transportasi, dan logistik. CPL keempat, menganalisis kebutuhan teknis dari sebuah perangkat lunak. Untuk CPMK-nya, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep basis data. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang basis data dan jenis-jenis pemodelan basis data. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis perancangan basis data yang paling tepat untuk suatu organisasi. CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan instalasi tools untuk pemrograman database. CPMK kelima, mahasiswa mampu melakukan pemrograman database. Baik, untuk deskripsi mata kuliah Database System ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang konsep sistem basis data, jenis-jenis pemodelan basis data, bagaimana merancang basis data yang baik, dan perkembangan basis data saat ini. Dalam mata kuliah diberikan contoh-contoh nyata, rancangan dan implementasi basis data menggunakan SQL dan mengembangkan aplikasi menggunakan basis data. Untuk indikator penilaian yang dilakukan di mata kuliah ini adalah yang pertama, absensi 20%, UTS 25%, UAS 35%, dan tugas 20%. Di mana di situ sudah termasuk tugas individu, kelompok, dan kuis. Metode pembelajaran di sini adalah diskusi dan pemberian tugas. Itu adalah capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan model entity, model relationship diagram, atau kita sebut dengan IRD. Di mana nanti ada sesi pertanyaan dari mahasiswa dan saya akan menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita doa dulu. Doa selesai. Baik, untuk kali ini kita masuk ke pertemuan model entity relationship diagram atau yang kita sebut dengan ENT. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi model entity relationship diagram atau yang kita sebut dengan IRD. Model entity relationship ini digunakan dalam analisis atau perancangan basis data atau database. Model IR nantinya diterjemahkan ke dalam diagram data yang kita sebut dengan Entity Relationship Diagram atau IRD. Jadi model Entity Relationship merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa real world itu atau dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar atau entitas yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa itu IRD, adakah di antara kalian yang bisa menjawab? Silakan sebutkan namanya dan NIM. Perkenalkan, nama saya Galih Raka Fahira Giliansyah dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Menurut pemahaman saya, ERD adalah diagram perencanaan basis data yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur data serta hubungan antar objek dalam sistem. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Pada Gali saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjelaskan kembali ya apa itu IRD. Jadi IRD itu merupakan Entity Relationship Diagram. Itu pemodelan data atau sistem dalam database. Jadi di mana fungsi di sini adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Jadi keberadaan sistem entity relationship diagram itu sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Jadi bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data. Jadi untuk menggambarkannya dibutuhkan yang pertama notasi. Notasi itu adalah perangkat lambang yang menggambarkan data. Yang kedua simbol, yaitu sebagai lambang sebagai penanda. Yang ketiga bagan, merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke basis data IRD. IRD di sini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, di mana dengan IRD kita mencoba menjawab pertanyaan seperti apa data yang kita perlukan, terus bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. Ini komponen umum penyusun IRD. Pertama, entitas, yaitu sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya, atau suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Misalnya entitas mahasiswa, entitas buku, entitas mata kuliah. Jadi notasi entity itu digambarkan dalam bentuk persegi panjang dan diberi label yang menunjukkan entitasnya. Bisa dilihat dari PPT.
Selanjutnya atribut atau yang kita sebut dengan field. Atribut adalah properti atau karakteristik yang melekat pada entitas atau merupakan elemen dalam entiti yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entiti. Satu entiti bisa memiliki lebih dari satu atribut. Misalnya entiti mahasiswa mempunyai atribut NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, telepon. Jadi notasi atribut itu digambarkan dalam bentuk elips dan diberi label yang menunjukkan nama atribut. Selanjutnya relasi atau yang kita sebut dengan hubungan. Hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Atau hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering kita sebut dengan proses. Contoh relasi yang menggambarkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Notasi hubungan digambarkan dalam bentuk diamond, belah ketupat atau jajar genjang. Selanjutnya garis untuk menghubungkan kumpulan atribut dengan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi yang dibangun. Jadi entiti itu adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik, yaitu terdiri dari rumah, manusia, kendaraan, peralatan. Yang kedua objek konsep, yaitu terdiri dari pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lain sebagainya. Jadi entiti itu adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entiti yang sejenis dinamakan entity set. Jadi atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entiti atau relationship. Misalnya entiti pegawai memiliki atribut unik, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya untuk entiti. Di sini entiti manusia memiliki atribut nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, dan foto. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah entiti mobil. Entiti mobil memiliki atribut nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan. Selanjutnya, notasi atau simbol-simbol IR diagram. Di sini ada entity. Ini dilambangkan dalam bentuk persegi panjang. Ada simbol kedua relationship, itu berbentuk jajar genjang. Ada yang ketiga atribut berbentuk elips. Ada with entity berbentuk persegi panjang dan ada garis di dalamnya. Selanjutnya ada identifying relationship, itu berbentuk jajar genjang dan ada garis di dalamnya. Selanjutnya ada atribut K, itu dalam bentuk garis. Ada atribut multi value, itu berbentuk elip dan ada garis di dalamnya. Selanjutnya ada atribut komposit, dia berbentuk elip dan memiliki cabang-cabang atribut. Terakhir ada atribut derivatif. Di sini berbentuk elip dan ditandai dengan garis putus-putus. Itu notasi atau simbol pada IR diagram. Selanjutnya ada simbol kardinalitas atau yang kita sebut dengan derajat relationship. Di sini bisa kita lihat ada hubungan one to one. Ada one to many, ada many to many. Bisa dilihat dari gambar ya, jelas perbedaannya ya.
Jadi untuk penamaan notasi IRD itu sendiri, untuk nama entitas gunakan satu kata benda jika dua kata benda dipisahkan dengan spasi, ditulis dengan huruf kapital, gunakan nama yang spesifik, misalnya klien dan pelanggan. Artinya sama, jadi mana yang digunakan. Jadi gunakan nama yang singkat namun bermakna tepat. Jadi bisa dilihat dari gambar ya. Ini untuk penamaan entitas. Contohnya entitas mahasiswa itu digunakan huruf kapital. Untuk pelanggan digunakan huruf kapital. Dokter jaga digunakan huruf kapital. Selanjutnya untuk penamaan notasi atribut. Gunakan prase kata benda atau kata benda tunggal. Jadi setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Gunakan garis bawah untuk menyambung dua kata. Nama atribut boleh disingkat, namun maknanya mudah ditebak. Nama atribut harus unik. Contohnya seperti kode barang. Itu disingkat kode underscore BRG ya, barang. Terus ada nama barang itu disingkat NM barang. Selanjutnya untuk nama relasi, gunakan kata kerja, hanya awal kata yang huruf kapital. Gunakan garis bawah sebagai pemisah antar kata. Contohnya ya, membeli, mengajar, pada. Selanjutnya, varian entitas. Varian entitas ini terdiri dari entitas lemah yang kita sebut dengan weak entity. Jadi berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi, atau entitas yang kemunculannya tergantung pada entitas lain, atau yang kita sebut dengan entitas kuat, dan tidak memiliki atribut yang dapat menjadi kunci atau key yang benar-benar dapat menjamin keunikan entitas di dalamnya. Misalnya entitas mahasiswa, orang tua, dan hobi, pegawai, dan tanggungan. Jadi contoh lain untuk melengkapi data mahasiswa, banyak dilibatkan juga data hobi dan orang tua. Yang kedua, entitas kuat atau yang kita sebut dengan strong entity. Jadi entity yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain. Jadi entitas yang dapat berdiri sendiri dan memiliki kunci utama yang kita sebut dengan primary key. Jadi contohnya adalah entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, entitas pegawai, dan lain-lain sebagainya. Oke. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi IRD yang sudah Ibu sampaikan, silakan mahasiswa yang bertanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Vivi Desmintani dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2502024. Izin bertanya, Bu. Terkait materi IRD yang Ibu jelaskan, pertanyaannya apa saja komponen utama IRD yang bisa Ibu jelaskan kembali? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Pada Vivi saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Vivi. Komponen dari IRD. Jadi komponen dari IRD itu terdiri dari entitas, atribut, dan garis. Baik, apakah cukup jelas penjelasan yang Ibu berikan? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Untuk varian entitas, di sini ada entitas kuat atau yang kita sebut dengan strong entity. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar yang saya tampilkan di PPT, ini ada entitas kuat, yaitu entitas pegawai yang memiliki atribut NIP sama nama.
dan ada entitas lemah atau kita sebut dengan weak entity. Di situ ada entity tanggungan memiliki atribut nama dan status. Jadi dihubungkanlah dengan relasi, di mana di situ entity pegawai memiliki tanggungan. Jadi itulah perbedaan antara entitas kuat dengan entitas lemah. Bisa dilihat dari gambar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya jenis atribut. Jenis atribut itu pertama terdiri dari atribut key atau kita sebut dengan atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik, misalnya nick, NIM, nomor peserta. Selanjutnya ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal, misalnya nama, harga, dan status. Berikutnya ada atribut multi value atau atribut multi nilai, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalnya gelar, hobi. Selanjutnya atribut komposit atau atribut gabungan, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalnya alamat, korban, waktu. Terus atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalnya umur, dari tanggal lahir. Ini contoh dari atribut key. Di gambarannya seperti ini. Di sini ada entitas pegawai, di mana entitas pegawai itu memiliki atribut ID pegawai, nama, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor HP, golongan darah, jenis kelamin, foto, dan agama. Jadi yang menjadi atribut key di sini adalah ID pegawai, di mana ID pegawai ini yang menjadi key-nya, kunci utamanya. Terus ada entitas ruang. Di sini memiliki atribut ID ruang, kapasitas, lokasi, dan nama ruang. Jadi pada entitas ruang yang menjadi atribut key-nya di sini adalah ID ruang. Nah, di sini kita garis bawahi. Ini menjadi kunci utamanya. Terus selanjutnya ada atribut simple, di mana di sini entitas barang memiliki atribut harga, kualitas, nama, sama ID barang. Jadi pada atribut simple ini untuk ID barangnya itu menjadi primary key-nya. Selanjutnya ada atribut multi value. Jadi pada entitas pegawai ini memiliki atribut tanggal lahir, gelar, sama agama. Jadi yang menjadi atribut multi value atau banyak nilainya adalah di sini adalah gelar. Selanjutnya atribut komposit. Jadi pada entitas pegawai memiliki atribut tanggal lahir, nama. Selanjutnya atribut nama ini memiliki lagi bagian atribut, ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, jadi bagian ini yang kita sebut dengan atribut komposit. Jadi atribut ini memiliki atribut lagi gitu. Di bagian atribut nama. Selanjutnya ada atribut derivatif. Jadi pada entitas pegawai itu memiliki atribut tanggal lahir, umur, sama agama. Jadi yang menjadi atribut derivatif di sini adalah umur. Ini ya ditandai dengan garis putus-putus. Karena umur ini turunan dari tanggal lahir gitu. Selanjutnya ada kardinalitas atau derajat relasi. Jadi kardinalitas itu adalah sejumlah entity set yang dapat berasosiasi dengan entity set lainnya melalui sebuah relationship dan ditunjukkan dengan mapping kardinalitas. Jadi kardinalitas itu adalah sebuah pemetaan yang mengacu pada sejumlah objek pada entity set yang dapat direlasikan ke objek pada entity set lainnya, dan begitu sebaliknya. Baik,
terkait materi yang sudah yang saya jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu kepada mahasiswa? Dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2502023. Saya ingin bertanya, berikan contoh dari entiti tersebut beserta atributnya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Ibu akan coba menjawab pertanyaannya ya. Jadi Ibu coba gambarkan di papan tulis. Baik ya, Ibu akan menjelaskan contohnya ya. Contoh entitas itu, contohnya entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa ini mempunyai atribut nama mahasiswa, NIM, dia entitas mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, NIM, sama alamat mahasiswa. Di mana NIM di sini kita garis bawahi. Di sini yang menjadi primary key atau kata kuncinya, karena dia unik gitu. Gak ada yang sama NIM masing-masing kita. Tuh, makanya dia digaris bawahi. Ini yang disebut dengan primary key. Terus contoh yang kedua, entitas dosen. Di sini memiliki atribut nama dosen. Ini ya, kita garis bawah, kita kasih underscore ya untuk pemisah dua kata itu. Selanjutnya alamat dosen. Terus NIDN. Ini di garis bawah karena dia unik gitu, atau kita sebut dengan primary. Jadi contohnya kira-kira seperti ini ya untuk entitas dan atribut. Jadi bisa dipahami dari penjelasan yang Ibu jelaskan. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Itu ya penjelasannya ya. Contoh. Oke, mungkin dalam pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga materi yang Ibu berikan bisa dipahami, dimengerti, dan dibaca kembali di rumah. Untuk materi ini, ada tugas yang harus dikerjakan tentang memodelkan basis data berupa IRD pada sistem informasi yang akan dibuat. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.